Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eskada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maisa Syifa Salsabila dari kelas 11 OTKP 2, asal sekolah dari SMK Negeri 2, Kota Blitar. Selain itu, bakat yang saya miliki bukan hanya di taekwondo aja loh, tetapi saya juga memiliki bakat di organisasi Paskibra dan organisasi iSofter Indonesia. Yang pertama, organisasi taekwondo. Apa sih bakat saya? Tentunya bakat dan prestasi di bidang taekwondo ini sangatlah banyak. Tidak mungkin saya menyebutkan satu-satu, mungkin poin yang dari tahun lalu saya sebutkan di sini. Dari tahun lalu saya mengikuti kejuaraan provinsi yang diselenggarakan bertempat di GOR Individri Infanteri 2 Kostrad Kabupaten Malang. Di situ saya meraih juara 2 dalam Kejurprov Provinsi Taekwondo Indonesia. Selain itu dalam organisasi Paskibra, saya pernah menjadi perwakilan pasukan pengibar bendera SMK Negeri 2 Kota Blitar dalam tingkat Kota Blitar pada tahun 2022. Kenapa sih disebut taekwondo? Karena taekwondo ini berasal dari organisasi atau dari negara Korea. Untuk taekwondo sendiri itu sebenarnya masuk ke cabur olahraga. Kenapa masuk ke cabur olahraga? Karena di organisasi ini kita tuh memerlukan sebuah fisik, kesehatan, dan lain-lainnya menyangkut tentang cabur keolahragaan. Dan organisasi ini itu bukan hanya untuk gaya-gayaan atau untuk keren-kerenan, tidak. Tapi untuk organisasi ini kita bisa menimba ilmu atau prestasi yang kita miliki di dalam organisasi ini. Tentunya kita sebagai seorang pelajar itu ingin kita itu punya prestasi ini, kita bisa membanggakan kita itu prestasi kita ini. Selain itu, jika kita mempunyai prestasi, kita ingin melanjutkan cita-cita apa tersebut, nah kita gampang, saya punya prestasi ini. Jadi kita sebagai seorang pelajar itu jangan hanya duduk diam atau rebahan di rumah, kita harus gerak. Untuk meraih prestasi itu tidaklah gampang, karena kita membutuhkan energi dan visual dari tubuh kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengontrol atau kita cuman enak-enaknya saja, pasti prestasi tersebut tidak hanya datang dari diri kita. Yang pertama, tentunya kita bisa menjadikan organisasi ini sebagai hobi. Kalau kita sudah jadi di hobi, kita bisa meningkatkan value-nya lagi ke prestasi. Yang dari awalnya saya itu iseng, apa sih taekwondo itu? Nah, berawal dari hobi saya yang dulunya juga jarang latihan, tapi saya itu menyematkan bagaimana cara saya untuk mendapatkan prestasi melihat orang-orang lain. Nah, di situ saya belajar, begini loh caranya mendapatkan prestasi di organisasi. Dengan kita niat dan bersungguh-sungguh, pasti bisa prestasi itu tercapai. Pertama, tentunya yang kalian tahu adalah dalam waktu 1 minggu itu saya tidak pernah merasakan yang namanya main-main. Contoh main keluar, itu mungkin kalau nggak cuman setengah hari itu saya nggak bisa, dikarenakan mulai dari hari Senin sampai Minggu itu jadwal saya untuk latihan padat. Bukan hanya latihan di taekwondo saja, bukan hanya organisasi di sekolah saja, dan organisasi di luar maupun sekolah itu saya juga harus bisa mengimbangkan bagaimana cara membagi, bagaimana cara bisa saya melaksanakan organisasi atau tugas-tugas saya dengan adil. Pesan saya untuk seluruh pelajar di Kota Blitar tentunya, ayo para anak muda, para penerus bangsa, kalian jangan cuman malas-malasan rebahan di kamar doang. Ingat, cita-cita yang kalian wujudin dari awal itu nggak berawal dari sebuah kata rebahan. Jika kalian ingin mengembangkan atau ingin memiliki citra prestasi, berusahalah dari sedini mungkin atau sekarang mungkin. Karena prestasi itu tidak bisa diukir dari kita itu secara mendadak. Karena prestasi itu membutuhkan kinerja yang sungguh matang dengan profesional maupun berinti, merintis. Nah, itu kita membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dengan hal itu, kita masih muda sebagai pelajar generasi bangsa atau pelajar emas Indonesia, kita mampu bersaing dalam daya kreativitas dan prestasi di bidang masing-masing. Contohnya, di bidang taekwondo maupun organisasi-organisasi yang kalian minati atau bidang-bidang yang kalian minati, kita bisa perkembangkan. Kita bisa menekuni dari hobi ini menjadi prestasi yang lebih maju atau menjadi lebih lanjut, karena kesempatan di hidup ini itu tidak datang 2 kali. Ayo seluruh pelajar Kota Blitar, kita meningkatkan bakat dan daya kreativitas kita bersama MGC. Selain itu, untuk mencakup daya bakat dan kreativitas kita, saya memiliki 4 manfaat, yaitu yang pertama, kita jangan mudah menyerah. Yang kedua, kita harus disiplin diri. Yang ketiga, kita jangan pernah takut gagal. Dan yang keempat, kita tidak boleh mundur.
kalian juga harus memiliki sebuah pandangan atau sebuah integritas hidup kalian itu sudah diatur dengan sedini mungkin. Karena dengan diliput MGC, saya memiliki ownership dari dokumentasi serta publikasi yang tentunya tidak bermanfaat hanya untuk saya, melainkan bermanfaat juga untuk generasi selanjutnya. Selain itu, yang kedua adalah dengan MGC saya berharap dapat memotivasi para generasi atau pelajar di Kota Blitar tentunya untuk mau dan mampu menunjukkan bakat dan kreativitasnya serta minat untuk mengukir untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Kenapa saya pengennya begitu? Karena apa yang saya miliki sekarang ini tentunya saya ingin menularkan ke pelajar-pelajar generasi baru atau pelajar generasi sekarang. Karena dengan video ini saya menyampaikan pesan-pesan dari poin pertama sampai nantinya poin terakhir. Nanti pelajar-pelajar di seluruh kalangan ini bisa mengerti apa maksudnya dari sebuah prestasi bagi pelajar. Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa Indonesia, janganlah lengah kita untuk terus mencetak prestasi kita, janganlah lelah untuk mengukir prestasi-prestasi kita. Ingat, apa yang kita usahakan atau kita yang inginkan pasti akan tercapai jikalau kita mau berusaha. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.